Oke, Bos Henry, kita ketemu lagi di episode kedua. Oke. Agak vakum lama dari episode 1. Ya, Sedikit reminder ke pemirsa juga, di episode 1 kita udah bahas tentang sejarah pilkada. Oke. Terus kemudian ini nih struktur pilkada di 2024 ini, Oke. 582 pilkada. Kemudian juga beberapa keunikan-keunikan di pilkada di Indonesia gitu loh. oke. Nah, di episode 2 ini kita mau membahas logika pilkada yang sebetulnya sudah dipahami umum, yaitu ada logika yang dikenal, disukai, kemudian dipilih gitu loh. Oke. Nah, mungkin kita bahas satu persatu. Dikenal atau sering diistilahkan dengan popularitas. Oke. Gimana Bos Henry? Silakan Bos Henry. Jadi di episode kedua ini kita udah mulai lebih teknis. Teknis, Kenapa? Karena juga waktu pilkadanya juga semakin dekat, waktu pendaftarannya juga semakin mepet, sehingga kita di Instrat sendiri kan merasakan ya, banyak kandidat yang atau bakal calon kandidat yang benar-benar total gas gitu untuk menghadapi termin pertama, yaitu pendaftaran. Ya. Termin pendaftaran itu diperkirakan sebelum mendaftar itu di bulan Juni itu partai-partai akan memberikan penilaian terhadap bakal calon yang sudah expose ke publik. Nah, makanya kita mulai ngelihat tuh kemarin di bulan Syawal di April. Lebaran ya, menyambut Lebaran. Selamat Hari Raya Idul Fitri itu para kandidat yang biasanya belum nongol udah mulai nongol. Ada yang alumni Pileg 2024, ada yang fresh, ada yang alumni, ada yang DO juga. Ada yang juga udah incumbent. Ada juga yang PJ Bupati, Wali Kota. Okay. Ya, karena artinya saat ini sedang menjabat. Sudah mulai kelihatan, maksudnya udah mulai ada spanduknya, baligonya. Betul. Gitu. Udah tiba-tiba ngucapin Ramadan, selamat hari Ramadan dan Idul Fitri. Nah, yang menarik adalah mereka ini semua melakukan aktivitas ini, mengenalkan melalui media luar ruang ini untuk mengejar popularitas atau tingkat pengenalan di publik. Nah, ini menarik karena cara-cara konvensional dipadu dengan cara-cara yang kekinian, yaitu selain media luar ruang juga ada sosial media. Ya. Terus kemudian juga sosial media juga berkembang, juga ada yang mulai AI. Karena itu sudah dilakukan waktu Pilpres kemarin ya, di 02 itu melakukan teknologi AI. Jadi menerapkan teknologi AI dalam kampanye. Nah, ini juga udah mulai dilakukan oleh para bakal calon kandidat. Nah, yang menarik selain itu mereka ngejar nih supaya nanti ketika lembaga survei, biasanya lembaga surveinya ada yang direkomendasikan oleh partai, ada yang dicari sendiri oleh kandidatnya. Ini kemudian mengukur efektivitas sosialisasi pengenalan bakal calon kandidat selama rentang yang April Mei ini, kira-kira gitu. Nah, partai nanti akan melihat nih mana yang paling populer. Kenapa? Karena populer itu salah satu syarat maju. Ya, harus populer dulu. Populer dulu. Kenapa? Karena rumusnya populer, kenal, jadi populis, dikenal, disuka, dan dipilih. Kira-kira begitu. Nah, kalau untuk memilih, mungkin untuk beberapa kandidat yang incumbent atau yang sudah sangat populer dan sebagainya, bisa nih langsung ke tahap ini, kepilih. Tapi kalau yang baru, newcomers, baru mau muncul, dia akan mengukur perbandingan antara kedikenalan dengan
kedisukaan. Oke, jadi parameter partai untuk menilai itu tadi via survei, Survei betul. kemudian yang diukur itu popularitas, tingkat pengenalan. Yes. Jadi misalnya ada sekian persen warga Jakarta yang kenal dengan kandidat A, maka itu artinya popularitas sekian gitu loh. Yes. Tapi kemudian lihat lagi dari sekian yang kenal ini berapa yang suka, kemudian berapa lagi yang mau memilih gitu ya. Nah ini menarik, kenapa? Karena kalau kenal kesuka nanti banyak ada orang yang kita pernah ya berapa kali mengukur survei di tingkat pilkada ya. Banyak orang yang mengenal seorang tokoh. Tapi biasanya misalnya dia tokoh artis gitu ya. Pasti ketika dikenalannya tingkat popularisasinya tinggi. Tapi rupanya karena dia biasa memerankan sesuatu yang konyol gitu ya. Dianggapnya masyarakat nih orang ini nggak capable untuk maju sehingga masyarakat kurang suka. Nah, jadi atau sebaliknya misalnya koruptor kan terkenal karena pemberitaannya dan sebagainya. Terkenal karena hal negatif. Tapi karena halnya negatif orang nggak suka. Jadi terkenal belum tentu disukai. Belum tentu disukai. Sekarang yang sedang dilakukan oleh para kandidat sekarang, mereka mengenalkan diri dulu dan berusaha disukai. Sambil berusaha meningkatkan angka kesukaan gitu loh. Nah, cara meningkatkan kedisukaannya itu adalah dengan mengkonfirmasi turun langsung sebenarnya. Jadi dia selain misalnya masang media luar, sosial medianya jalan dan sebagainya, dia juga melakukan aktivitas kunjungan. Oke, jadi kalau media luar ruang ini buat popularitas saja ya? Yes. Buat sekedar orang tahu, ada orang namanya ini pengen maju gitu. Tapi tadi untuk meningkatkan tingkat kesukaan, mau nggak mau dia harus ada action. Langsung harus ke lapangan gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan keterpilihan tadi kan dikenal, disuka, maka dipilih. Intinya kalau terpilihan kadang kita melihatnya saat ini masih prematur ya. Kenapa? Karena kan nanti ketika memilih itu pasangan. Oh, ini masih personal. Ini kan masih personal. Gitu. Jadi sebenarnya boleh aja orang mengukur ke tingkat keterpilihan itu untuk mencapai tingkat perbandingannya, rasionya. Tapi apakah sudah valid benar? Belum, karena nanti ketika berpasangan. Dan sebenarnya dari partai itu juga belum tentu yang paling elektabilitas tinggi itu yang bukan dipilih, yang gitu top kan. one, bukan yang ranking 1. Karena kan setahu saya dia melihat tracking survei ya. Misalnya Mei nanti survei, Juni survei, Juli survei. Kalau ada yang elektabilitas tinggi tapi segitu-segitu doang, artinya kan sudah mentok meskipun tinggi. Betul. Tapi jika ada kandidat lain yang mungkin elektabilitasnya lebih rendah, tapi dari Mei ke Juni ke Juli kelihatan ada peningkatan nih. Bisa jadi ini lebih potensial untuk menang gitu kan. Makanya yang dicari itu adalah rasionya. Ya, jadi perbandingan misalnya 10 orang yang mengenal, yang suka 8. Itu mendekati 1 kan. 0,8. Oh iya, 0,8. Nah, itu menarik tuh. Oke, berarti oke. Jadi jangan sampai 10 orang mengenal, yang kenal cuma 2 gitu. Iya. Nah, itu kan terlalu jauh ya ke gap-nya. Berarti bisa jadi jika ada kandidat yang populer tapi kurang disukai, itu bisa kalah dengan kandidat yang belum begitu populer tapi tadi rasio kesukaannya tinggi. Ya? Kan kita pernah ingat Ridwan Kamil zaman maju Pilwalkot Bandung. Itu kandidat yang pada saat disurvei paling kecil, salah satu di antara 3 atau 4 orang yang kecil banget nilainya. Pada saat disurvei pertama kali. Pendaftaran ya. Iya. Nah, cuma rasionya paling bagus. Oke, berarti kan karena rasio sudah bagus, tinggal meningkatkan popularitas saja. Iya betul. Nanti kan rasionya jadi terbawa tuh ketika makin besar dia melakukan sosialisasi, makin besar orang suka logikanya. Iya. Gitu. Nah, balik ke tadi dikenal, disuka dan dipilih. Ya. Tapi kan tadi juga disampaikan yang akan bertarung nanti pasangan gitu loh. Pasangan betul. Berarti di akhir-akhir nanti mungkin di Juli partai akan selain melihat personal siapa yang didukung juga mulai mengukur kombinasi pasangan yang mungkin ya. Betul. Ya, jadi memang pilkada ini nggak gampang susah, banyak gampangnya tapi ujungnya susah gitu. Banyaknya gampang. Gampang kenapa? Karena lu punya duit, lu bisa sosialisasi dari sekarang. Bisa populer. Lu punya
tim, lu bisa bikin sosialisasi ke masyarakat, jejaring dan sebagainya. Tapi belum tentu dipilih, ini berbeda lagi nih aktivitas politik. Artinya setiap kandidat itu harus melakukan pendekatan dengan partai yang diincer, ditarget, yaitu partai. Kenapa partai? Karena partai inilah yang punya hak tiket. Jadi masih ada sedikit hawa-hawa polarisasi lah gitu. Jadi apakah benar gitu? Saya ya di daerah atau seorang kandidat bakal calon kandidat di daerah bakal koalisi yang persis sama kayak di koalisi pusat atau beda boleh gitu dan sebagainya. Nah jawaban yang paling ideal adalah berbeda boleh karena peta kekuatan politik di lokal beda, benar. Itu sangat jauh berbeda daripada yang terjadi di pusat. Yang terjadi selama ini kan juga begitu dari data yang kita punya ya. Misalnya ada partai yang dianggap di nasional ini nggak pernah bertemu. PKS, PDI. Ya, saya mau bilang partai A, partai B tadi. Misalnya PKS dengan Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi banyak. Di statistiknya membuktikan itu. Ya, di nasional nggak pernah ketemu di level nasional, tapi di level pilkada banyak. Provinsi, apalagi kota kabupaten, ternyata banyak koalisinya. Banyak koalisinya. Nah, terus kemudian, juga nanti akan terbentur bukan hanya itu, juga ya kandidatnya, figurnya, personalnya. Bisa jadi partainya punya tiket, tapi tidak punya tokoh lokal yang nggak ada tokohnya gitu ya. Ya jadi partai itu ada partai yang sesuai undang-undang ya, bisa dia mencalonkan sendiri jika memenuhi kriteria kursi minimal, terus kemudian atau dia gabungan antar partai koalisi. Ya sehingga dia membentuk koalisi dan kemudian mengusung. Nah ini belum tentu linear dengan apa yang tadi aktivitas yang dilakukan antara kenal dan suka dari seorang personal kandidat. Nah, karena gini, belum tentu seorang yang bukan kader dari parpol, belum tentu seorang kader parpol kepilih oleh parpol. Bisa jadi ada kader non parpol gitu ya, belum jadi kader parpol kayak angkanya lebih bagus. Tapi angkanya bagus dia kepilih. Misalnya pengusaha, misalnya akademisi dan sebagainya. Oke, jadi sekarang semua kandidat sedang tahapan meningkatkan popularitas dan tingkat kesukaan. Karena kan popularitas ini semua satu orang bisa mengenal banyak calon, satu voters bisa suka banyak calon. Tapi beda nanti kalau udah masuk bab elektabilitas, karena satu voters cuma bisa milih satu mungkin ya. Nah, betul. Nah, ini sebenarnya harus pintar-pintarnya seorang bakal calon kandidat bersama timnya untuk meng-create kemasan apa yang dia mau sosialisasikan ke publik. Supaya bukan hanya mengenal dirinya tapi juga mengenal programnya, kira-kira begitu. Dari sekarang sudah ngomong program. Dari harus sekarang harus sudah ada gambaran dong, ada gagasan apa minimal gitulah. Ya? Gagasan apa. Nah, gagasan itu sebenarnya ada dari tracking survei. Jadi kalau kita lembaga-lembaga kayak Instrat ini kita punya kota-kota mana yang punya hasil tracking survei gitu. Annual misalnya bisa per tahun atau apa tentang masalah kotanya dan sebagainya. Atau saat ini nih kalau mau survei sekarang nih per bulan misalnya sekarang survei ngasih memotret memotret masalah apa yang ada di kota tersebut, kemudian sehingga ada kesempatan waktu untuk membuat gagasan untuk solusi dari permasalahan yang ada di kota kabupaten atau provinsi tersebut. Ya, jadi semakin dia paham dengan masalah kotanya, gagasannya makin relevan, otomatis angka dia juga makin cepat naiknya gitu ya. Betul. Nah, ini juga nanti satu lagi yang melakukan benturan itu adalah, yang sangat mungkin terjadi benturan adalah, karena pilkada ini bisa jadi kayak misalnya di satu provinsi tertentu, kota kabupatennya juga melakukan pilkada, artinya ada 2 pilkada. Di tingkat kota kabupaten dan di tingkat provinsi. Bisa jadi ada tukar guling ya? Itu bisa sama paketnya, koalisinya, bisa beda, bisa saling menegasikan gitu. Ya bahkan atau ada tukar guling juga. Di Kabupaten A partai yang ini sekedar mendukung saja gitu. Yang satunya mencalonkan. Tapi di Kabupaten B gantian gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi saran singkatnya gitu. Buat bakal calon kandidat hari ini udah nggak ada waktu lagi untuk tidak mensosialisasikan dirinya. Terus kemudian
perlu juga untuk mendeklarasi dirinya bahwa iya saya mau maju jadi Oh ya, salah satu kepala yang bisa daerah. mendongkrak angka elektabilitas deklarasi ya. Deklarasi karena publik butuh tahu bener lu terkenal, bener lu masang spanduk, lu bener lu rame di sosial media, tapi lu mau maju apa enggak? Gitu. Jadi kalau dia nggak deklarasi bisa jadi dia populer, disukain, tapi elektabilitasnya rendah banget. rendah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi penting untuk apa namanya memulai sosialisasi. Udah nggak ada kata menunda lagi. Terus kemudian yang kedua apa namanya tadi Program declare deklarasi. mendeklarasi bahwa dia mau maju. Yang ketiga ada gagasan. Nah, gagasan Gagasan. ini ada kesempatan nih, mumpung masih ini survei dulu aja. Survei, jejak pendapat, FGD, macam-macam banyak yang bisa dilakukan. Untuk mengetahui kira-kira ada permasalahan apa. Kenapa? Karena gagasan seorang bakal calon kandidat kepala daerah itu dimulai dari masalah biasanya. Masalah kotanya apa Iya, ya? masalah kotanya, provinsinya tuh apa? Jadi sebenarnya yang dilakukan lembaga survei itu bukan hanya mengukur elektabilitas popularitas semata, tapi ada juga permasalahan kota, terus prioritas masalah yang dirasakan oleh warga. Jadi ketika kandidat membuat janji kampanye atau program itu relevan dengan keinginan warga, begitu kira-kira ya? Iya, jadi harus ada ketemu maunya warga apa, yang kita deliver sebagai kandidat apa. Nggak boleh kandidat merasa pintar sendiri ya? Nggak bisa. Dia harus mendengar. Nggak bisa. Oke. Wahyu udah ngangkat kertas, kita udah harus beres. Itu mungkin untuk hari ini, dikenal, disuka, dipilih, atau elektabilitas. Episode selanjutnya kita akan bahas faktor lain selain elektabilitas, kira-kira apa lagi gitu. Oke, bertemu lagi di Formasi 582 berikutnya.